apik. Sayangi gundul. Alasnya bocak. Kalau untuk menumbuh rambut itu ada obatnya. Sebenarnya lebih mudah mengobati alas botak daripada rambut botak itu. Ini perjalanan ke tempat sang santri yang baru lewat desa mana tadi itu? Temurjo. Jadi lewat desa Temurjo, belok kalau dari arah Blora belok kiri. Kalau dari arah Tuban jadi Rogo belok kanan. Itu tempatnya kelihatan, tempat sang santri yang baru itu. Cuman deket sebenarnya masuknya. Di zoom terlihat itu. Dekat hutan ya, memang pinggiran hutan, terlihat semua hutan ya. Tertutup. Paling 1 kilo ya dari jalan raya ya, 1 kilo mungkin dari jalan raya. Kalau dari desa Mbogurjo, kecamatan Mbogurjo, tempat sang santri yang sekarang itu juga bisa, tapi jalannya agak kecil. Kalau ini jalannya luas, lumayan lah, lebih mudah sebenarnya lewat sini. Jadi lewat Dukuhan Mano Tengah, langsung masuk ke lokasi tempat sang santri yang sekarang. Ini Masjid Desa Oro Tengah. Sayangnya jalannya ini yang enggak jos. Semoga nanti bisa diperbaiki lah. Ini alas dulu waktu saya kecil ini rimbun sekali, banyak kidang, menjangan ya, kemenjangan juga rusa, masih banyak rusa, masih banyak hewan-hewan yang lain besar-besar. Sekarang udah habis semuanya, bahkan hutannya juga habis. Aktif no. Menuju ke lokasi sang santri yang sekarang, udah kelihatan itu. Nah itu kelihatan, hanya punya tetangga 2.
mulai rapi belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Untuk semua sahabat, ini beda dari biasanya, ini ekspor pagi hari. Kita mencari suasana pagi hari di tempat sang santri, di majelis sang santri yang baru. Ini jam berapa ini? Jam setengah 7, jam 6 ya? Jam 6 pagi di loteng, apa loteng bener, di atap majelis sang santri. Ini masih asri, bukan Mbak Asri loh ya, tapi masih asri suasananya. Ngomong apa ini? Nah, ini sekedar pemberitahuan apa biar nanti biar enggak ini agak masuk masalahnya, tempatnya di pinggir hutan. Jadi yang mau ke tempat sang santri nantinya mungkin nggak tahu, insya Allah nggak lama lagi lah. Yang dari arah Jatirogo itu bisa lewat masuk desa Tempurjo, Dukuh Waru Tengah, terus ke Dukuh Karangpandan. Nah, ini kelihatan kok dari nanti dari jalan raya masuk 100 meter aja udah kelihatan tempatnya. Tapi jalannya muter itu aja. Terus yang dari arah Blora bisa lewat Karang ke arah Desa Ngelengkir. Jadi Pasar Karang itu pertigaan belok kiri. Terus lurus ke Desa Ngelengkir. Nah, nanti di situ ada Dukuhan Karangpandan, itu tempatnya di situ. Terus yang dari arah ya sama aja, yang dari Bogorjo bisa masuk ke tempat sang santri yang lama, lurus saja. Jadi ada tiga jalur ke tempat sini. Nantinya kalau sisipan repot masalahnya kalau lewat Karangpandan, kalau lewat tempat sang santri sekarang itu nanti kalau sisipan dengan kendaraan lain agak susah, jalannya mungkin kurang lebar. Jadi banyak alternatif, banyak jalan yang menuju ke sini. Banyak jalan menuju sang santri. Ini bisa dikelilingkan apa diputar kameranya biar lihat suasana sekeliling tempat sang santri. Ini banyak apa? Baru musim tanam jagung ini. Musim tanam jagung. Nah, ini tempatnya yang sekarang, sekelilingnya masih kosong, banyak yang kosong. Mudah-mudahan cepat bisa dipakai untuk semua kegiatan sang santri di sini. Dan alhamdulillahnya kanan kirinya masih luas tanah. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang, bisa luas bangunannya lebih luas lagi. Nanti semakin berkembang, semakin banyak jamaah, semakin membutuhkan banyak tempat juga. Mudah-mudahan nanti kanan kirinya ini bisa kita bisa dimiliki untuk nanti perkembangan berikutnya. Tapi ini alhamdulillah masih sudah luas sebenarnya. Ini masih sudah luas, bisa untuk parkir juga banyak. Mungkin bisa dilihat bawahnya nggak apa-apa.
Nah itu masih ada jagung-jagungnya. Nah, sini aja sambil berjemur. Sambil berjemur biar sehat. Vitamin apa? C ya? D. D. Vitamin D. Vitamin E. Ini vitamin D, D. Pesan untuk semua sahabat sang santri dimanapun berada, jaga selalu suasana hati kita, suasana keluarga kita, suasana lingkungan kita dengan suasana kedamaian, ketentraman, cinta kasih. Jadinya apapun itu yang terjadi kalau kita pandangannya dengan cinta kasih, insya Allah hasilnya akan positif. Karena kalau meskipun benar kalau nilainya negatif, ya tetap hasilnya negatif. Jadi kita tidak berusaha untuk tidak berprasangka yang negatif ke siapapun, apalagi sama Allah, itu malah sangat tidak diperbolehkan. Karena nanti semua akan kembali ke diri kita masing-masing. Semua yang kita pikirkan itu nantinya kita kembali ke diri kita masing-masing. Contohlah ini matahari, dia nggak pilih kasih, meskipun orang jahat, orang baik, orang muslim, non-muslim, semuanya sama, nggak pilih kasih. Siap menyinari, siap memberi manfaat untuk semuanya, tidak pilih-pilih. Itu mereka juga, matahari juga ciptanya Allah, kita ciptanya Allah. Padahal manusia itu diberi akal, pikiran untuk memikir dan berpikir. Seharusnya kita lebih bisa untuk bermanfaat untuk orang lain, untuk alam kita. Kalau belum bisa memberi manfaat, minimal kita nggak merusak. Kalau merusak, minimal kita nggak ajak-ajak. Jadi rusak-rusak dewe, ajak-ajak. Itu pesan saya. Mau judul apa judul lagi, Bang? Kultum pagi. Nggak sengaja tadi ujuk-ujuk ngajak neng majelis. Jadi kalau belum bisa mengajak kebaikan, minimal kita jangan mengajak ke dalam ke jalan yang nggak benar. Kalau kita sudah terlanjur ke jalan yang nggak benar, minimal kita jangan ajak-ajak teman kita, saudara kita, atau siapapun lah. Jadi nggak berjamaah. Jadi amalnya nggak berlanjut, jadi hanya kita aja yang rusak. Itu lebih mudah karena kalau kita ngajak dalam kebaikan, otomatis nanti kita mati pun, kalau orang itu masih menjalankan apa yang kita ajarkan dalam kebaikan, kita akan selalu mengalir jariah-jariah kita, amal kita. Itu namanya ilmu yang barokah dan manfaat. Jadi meskipun sudah meninggal, kita selalu dapat transferan. Sama juga kalau kita ngajak orang ke dalam kejahatan, nah, meskipun kita udah meninggal, kita udah nggak berbuat kejahatan, tapi orang itu yang kita ajarkan, seandainya ilmu apalah yang nggak baik, ya otomatis kita juga akan selalu mengalir transferan yang negatif, meskipun udah meninggal. Jadinya apa, kita nggak rugi. Makanya ajarkan kebaikan walau itu satu meskipun nggak banyak, kita usahakan setiap hari kasih pelajaran buat siapapun, buat dalam kebaikan. Jadinya kita nggak merugi nantinya. Kalau udah terlanjur gimana? Kalau udah terlanjur kita terlalu mengajak
ke dalam keburukan, minimal kita kalau masih bisa ada kesempatan, minimal kita bisa mengajak dalam kebaikan. Jadi imbal balik lah, biar kita nggak rugi. Jadi kebenaran itu nanti kita akan ketahui nanti kalau sudah meninggal. Boleh semua orang mengklaim apa? Mengklaim dirinya paling benar, dirinya paling lurus, dirinya paling benar, bebas. Karena nanti yang tahu yang sebenarnya, nanti kalau sudah meninggal. Mana yang benar, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, itu nanti. Kalau masih hidup seperti ini ya bebas semua orang berpikir dirinya paling benar. Tapi sekali lagi pesan saya untuk semua sahabat, jangan merasa paling benar, paling lurus, paling bersih. Nantinya kita akan merugi karena kita nggak ada usaha untuk mengintrospeksi diri, perbaiki diri, dan macam-macam. Jadi udah mentok, dikira udah paling benar, paling bersih, paling suci. Jadinya kalau seperti itu nggak ada perkembangan. Kalau orang masih punya perasaan, pikiran dirinya masih kotor, dirinya masih banyak dosa, masih belum benar, maka akan beruntung mereka itu. Karena apa? Karena dia akan berusaha untuk selalu perbaiki dirinya, akhlaknya, rohaninya, jasmaninya. Jadi akhlak itu enggak hanya jasmani, tapi rohaninya juga akhlak. Lah akhlaknya rohani itu apa? Ya enggak sombong. Kalau sombong itu enggak terlihat. Nah, enggak takabur, enggak merasa ini, merasa itu, ana khairum minhu, dan macam-macam. Itu karena penyakit semuanya. Jadi insya Allah nanti kita akan terjaga dari semua itu. Makanya berusaha, kuncinya hanya satu sebenarnya. Dari semua titik permasalahan, dari semua titik penyakit, itu hanya satu solusinya. Perbaiki ibadah sholat kita. Itu aja sebenarnya. Mungkin itu pesan saya. Lah, perbaiki ibadah gimana? Ya dijalankan sesuai syariat Islam, sesuai hakikat Islam. Nggak ada orang yang meskipun orang menjalankan kerohanian, mereka juga punya kewajiban sholat, beribadah secara syariat. Jadi kalau orang udah merasa nggak sholat, udah mungkin jasadnya nggak sholat tapi hatinya sholat, nah itu udah keblinger. Sholatnya di Mekah. Itu udah keblinger. Apalagi sholatnya di Mekah, itu malah wes Tidur. udah terjerumus, udah apa? Bebek mangan kerot. Orangnya padahal tidur. Udah sepek berturut-turut. Sudah sepek berturut-turut. Jadi padahal itu hanya tipu daya aja. Makanya kita dikasih akal pikiran, karena kalau udah merasa sholat di Mekah, seandainya kan banyak kan, saya udah Jumatan di Mekah. Di logika aja sekarang di Indonesia itu jam 12. Berapa jam itu? 3 jam ya? 4 jam. Nah, berarti di Mekah masih jam 9 ya. 9, 10, 11, 12 ya, masih jam 9. Ya nggak mungkin lah di sana Jumatan jam 9 pagi. Itu dipikir aja sendiri, di logika sendiri, karena kita diberi kelebihan oleh Allah yaitu akal dan pikiran. Jadi nggak hanya ditelan mentah-mentah, harus dipikir dulu, dipelajari dulu. Jadi kalau sholatnya bagus, insya Allah nanti semua akan bagus. Mungkin itu aja pesan saya untuk semua sahabat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keringetan besok.